Nah, jadi di tahun 2019 silam itu ada wisatawan yang tenggelam di Telaga Sarangan. Jadi kronologisnya itu wisatawan itu lagi wisata di Telaga Sarangan, kemudian berniat untuk mengambil air di tengah telaga itu dan dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel Safa Ahmad. Traveling ke Magetan, Jawa Timur. Nanti kalian di sana pasti disuguhkan dengan pemandangan Gunung Lawu yang sangat indah dan mempesona. Nah, siapa sangka kalau di sana di balik Gunung Lawu itu ada sebuah danau yang indah dan sangat eksotis, yakni namanya Danau Telaga Sarangan atau lebih dikenal Telaga Sarangan. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang Telaga Sarangan itu. Nah, buat kalian yang baru aja di channel ini, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, langsung aja lanjut ke videonya. Enjoy this video guys. Telaga Sarangan ini sudah dikenal luas oleh wisatawan, khususnya wisatawan Jawa Timur. Nah, di Telaga Sarangan ini kalian nanti bakalan disuguhkan dengan hijaunya pemandangan Sidoramping di sekitaran Gunung Lawu. Nah, Telaga Sarangan ini konon katanya dulu itu sebagai tempat favorit liburan para penjajah. Nah, penjajah juga butuh liburan dong. Jadi dulunya tuh tempat ini tuh katanya favorit buat para penjajah yang dulu. Oke, Telaga Sarangan ini itu dikenal sebagai cermin raksasa. Kenapa? Karena kan Telaga Sarangan itu memiliki air yang jernih, kemudian airnya itu tenang. Jadi kalau dilihat dari atas tuh udah kayak cermin gitu kan, kayak mantul gitu. Jadi dijuluki cermin raksasa. Di Telaga Sarangan ini, kalian bakalan disuguhkan dengan suhu yang sejuk berkisar antara 18 sampai 22 derajat Celcius. Itu kenapa? Karena lokasi Telaga Sarangan itu lokasinya itu di ketinggian sekitar 1287 mdpl, kurang lebih segitu ya. Dengan luas Telaga Sarangan itu sendiri itu 30 meter dan kedalamannya itu adalah 28 meter. Kemudian di sebelah barat itu ada kayak pulau kecil, di situ tuh ditumbuhi pepohonan, jadi kayak sangat cantik gitu loh. Kalau dilihat secara geografis, Telaga Sarangan ini berada di lereng Gunung Lawu sebelah barat. Nah, itu tepatnya di Desa Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kalau dari Kota Magetan sendiri itu kurang lebih 16 km. Nah, di Telaga Sarangan ini udah menarik banyak wisatawan, puluhan ribu wisatawan, bahkan gak hanya dari Indonesia tapi dari luar negara juga. Jadi, aku punya beberapa cerita misteri mengenai Telaga Sarangan ini. Langsung aja masuk ke misteri yang pertama. Jadi misteri yang pertama itu adalah konon katanya di Telaga Sarangan itu ada 2 ekor naga raksasa, dan naga itu juga yang konon katanya itu membuat danau Telaga Sarangan ini. Menurut cerita masyarakat Magetan, itu dahulu kala hiduplah sepasang suami istri petani yang bernama Kyai Jailung dan juga Nyai Jailung. Suatu saat Kyai Jailung tuh ngerasa lapar banget menunggu makanan dari sang istri. Namun sang istri itu tak kunjung datang ngantar makanan. Nah, saking laparnya, Kyai Jailung tadi tuh mencoba mencari makan yang ada di sekitaran tempatnya tadi. Terus pas nyari itu ketemu dong sebuah telur yang gede banget itu. Karena ngerasa lapar banget, kayak nggak pikir panjang, langsung aja telur itu tadi dipanggang di tempat, jadi dipanggang. Nah, selesai dipanggang tadi itu dimakan sama Kyai Jailung tadi. Dimakan, nah saking besarnya itu telur itu gak habis, jadi kayak tinggal separuh. Jadi tinggal separuh telur itu, terus kemudian digeletakkan. Nah, beberapa saat kemudian setelah
menggeletakkan telur tadi itu istrinya datang. Nah, istrinya tadi ikut makan yang telur separuh tadi, yang tinggal separuh itu dimakan sama istrinya. Kemudian setelah makan itu tadi, keanehan pun terjadi. Nah, setelah memakan telur tadi sampai habis yang dibagi dua tadi, itu mereka merasakan panas. Jadi tubuh mereka itu panas. Kemudian mereka mencari air. Di situ tuh kebetulan ada pancuran air. Jadi mereka langsung di sana kayak ngerendam, kan kalau panas langsung kena air kan kayak seger gitu udah. Anehnya ketika mereka itu di air pancuran tadi, itu mereka berubah menjadi dua naga raksasa. Nah, karena kan tubuh mereka semakin besar, air pancuran itu tadi pun ikut membesar, bahkan meluas terus dalam juga. Nah, sejak saat itu, tempat itu dinamai dengan Telaga Sarangan, yang konon katanya itu menjadi tempat dari kedua naga tersebut. Masuk ke misteri yang kedua. Nah, misteri yang kedua ini dapat dibuktikan dengan adanya ritual kental dengan unsur supranatural. Nah, ritual ini itu diadakan untuk menghormati kiai dan nyai yang sudah moksa menjadi dua naga raksasa penunggu Telaga Sarangan. Ritual ini itu diadakan pada Jumat Kliwon, tepatnya pada bulan Ruah kalau penanggalan Jawa. Terus ritual ini tuh ditandai dengan menebar sesaji. Jadi warga dan para sesepuh itu beramai-ramai mengikuti acara ini. Di dalam kepercayaan warga setempat, ritual ini tuh dilakukan untuk tolak bala atau menghindar dari mara bahaya, serta untuk menghormati roh-roh leluhur. Biasanya ritual ini tuh dilakukan dengan melarungkan hasil bumi, kayak hasil bumi dan ternak, ke dalam telaga. Nah, nantinya diharapkan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan masuk ke misteri yang ketiga. Misteri yang ketiga itu konon katanya ada yang percaya bahwa di Telaga Sarangan itu ada sebuah lubang yang besar, lubang besar. Nah, anehnya lubang besar itu nggak bisa dilihat oleh orang. Orang biasa itu nggak bisa lihat lubang itu. Tapi itu nggak tahu ya lubang itu ada hubungannya atau enggak dengan dua naga yang sudah disebutkan di awal tadi. Nah, misteri keempat ini adalah fenomena kabut yang kadang turun di Telaga Sarangan. Di satu sisi, kabut itu menambah keindahan Telaga Sarangan itu. Nah, di sisi lain, konon katanya itu kalau kabut turun, itu penjaganya naga tadi keluar dari sarangnya. Nah, misteri kelima itu konon katanya ada larangan memadu kasih buat pasangan itu di tengah-tengah telaga. Itu konon katanya ada larangan kalau mereka melakukan itu, katanya ada kekuatan gaib yang bakal membuat celaka. Nah, kekuatan gaib itu bisa bermacam-macam, mungkin seperti maksudnya perceraian setelah menikah, atau enggak percecokan, atau enggak kandasnya hubungan sebelum menikah, dan lain-lain seperti itu. Dan misteri yang terakhir adalah tingginya korban meninggal di sekitaran Telaga Sarangan. Nah, korban meninggal ini bukan hanya karena tenggelam, namun ada beberapa yang karena kecelakaan maut di sekitaran Telaga Sarangan itu. Nah, jadi di tahun 2019 silam itu ada wisatawan yang tenggelam di Telaga Sarangan. Jadi kronologisnya itu wisatawan itu lagi wisata di Telaga Sarangan, kemudian berniat untuk mengambil air di tengah telaga itu dan dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Nah,
air itu rencananya mau dibawa pulang, dipersembahkan buat tanda cinta buat istrinya, karena konon katanya air dari tengah Telaga Sarangan itu bisa membuat seseorang awet muda. Nah, namun sayangnya mungkin kurang hati-hati, jadi korban itu terpleset masuk ke dalam Telaga Sarangan. Nah, korban itu sempat meminta tolong karena dirinya nggak bisa berenang. Nah, wisatawan lainnya itu nggak ada yang berani menolongnya. Namun wisatawan lainnya langsung memanggil petugas. Jadi pas petugas datang itu, sayangnya pas petugas datang itu korban itu udah tenggelam dan sudah meninggal. Semoga korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dari musibah tersebut. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan ya, kalau misalnya kalian mau rekreasi ke daerah yang ada perairan gitu, kalau misal kalian mau naik perahu ataupun naik kapal atau bebek-bebekan, itu biasanya yang ada di situ ada di kayak perairan gitu. Nah, alangkah baiknya kalau kalian itu menggunakan pelampung, jadi kayak untuk mengantisipasi gitu kan. Biasanya kadang ada yang terjatuh, terpleset kayak gitu-gitu kan, namanya kejadian kan, kita nggak bisa mengontrol. Jadi alangkah baiknya kalau mempersiapkan dengan menggunakan pelampung. Nah, kalau menggunakan pelampung kan setidaknya bisa ketika terpleset itu setidaknya bisa mengambang dan menunggu pertolongan dari petugas. Oke, itu tadi cerita seputar Telaga Sarangan. Nah, buat kalian yang pengen liburan ke sana, aku ada rekomendasi tempat penginapan yang murah tapi bagus. Itu ada di video ini. Kalian bisa klik link di situ, kalian bisa lihat video aku. Di situ aku jelasin penginapan yang dulu aku pernah di situ. Itu penginapannya murah tapi bagus dan itu dekat dengan Telaga Sarangan. Tinggal jalan udah sampai ke Telaga Sarangannya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini bermanfaat. See you on next video. Bye-bye.